Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman, saya rindu berdoa. Bapa yang baik, berbicaralah melalui firman-Mu, apa yang ada dalam pikiran, dalam hatimu. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin melanjutkan renungan minggu yang lalu tentang terhubung dengan Tuhan. Maria yang terus-menerus mendengar perkataan Yesus terhubung dengan Tuhan, dan kita akan melihat dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes 11, bagaimana juga dalam ayat-ayat ini kita akan belajar bahwa orang yang terhubung dengan Tuhan menjadi berkat dalam kuasa kebangkitan. Perikop yang saya ingin sampaikan pagi ini yaitu Lazarus dibangkitkan. Mungkin dalam renungan ini saya lebih banyak membaca ayat-ayat Alkitab, karena yang saya hanya ingin uraikan yaitu tentang pribadi Maria. Seperti apa yang kita sudah dengar minggu yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu juga tentang Maria. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 11, mulai ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Saya tidak akan menguraikan tentang Marta, tapi saya hanya membacakan ayat-ayat ini, bahkan karena waktu yang memang singkat, saya tidak bisa menyampaikan atau menguraikan keseluruhan dari Yohanes 11. Kalau kita melihat Marta, seperti dalam Injil Lukas, Marta yang hanya sibuk dengan hal-hal lahiria. Marta lebih memperhatikan, tertarik dengan pelayanan-pelayanan yang bersifat jasmania. Walaupun memang hal ini perlu, tetapi firman Tuhan juga berkata yang lebih perlu. Bahkan Yesus berkata juga dalam Injil Lukas pasal 10 bahwa satu yang diperlukan, yaitu Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita lihat selanjutnya di dalam Injil Yohanes 11 ini, bagaimana pribadi Marta dan pribadi Maria berhubungan dengan apa yang mereka perhatikan. Marta memang seorang yang
menyambut Yesus di dalam Injil Lukas 10. Tetapi Marta tidak memahami hubungan yang seharusnya dibangun, hubungan yang intim dengan Yesus sebagai juru selamat, Mesias, bahkan segala-galanya. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, Marta ayat 20 mendengar bahwa Yesus datang. Ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Mungkin kalau kita menilai hal ini, kita akan berkata, Marta yang telah melakukan yang baik, sebab Marta langsung punya inisiatif, yaitu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Sobat Maestro yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat dalam ayat-ayat ini selanjutnya bahwa Maria yang melekat dan memahami bagaimana atau apa yang terpenting, yaitu membangun hubungan pribadi dengan Yesus, intim dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria berhubungan atau seperti apa yang dicatat tentang kebangkitan Lazarus. Nah, kita baca dalam ayat-ayat ini, ketika Yesus berdialog dengan Marta, ayat 22, ayat 24, Marta berkata, aku tahu. Itu kita bisa baca, ayat 22 tadi sudah kita baca ya. Ayat 24, aku tahu. Hanya sebatas tahu, sebab nanti pada akhirnya kita lihat pada saat Lazarus atau Yesus ingin melakukan mujizatnya, membangkitkan Lazarus, Marta menghalangi. Apa yang Yesus pernah katakan dalam Injil Lukas 10? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan kita lihat selanjutnya akibat dari hal-hal ini. Sobat Maestro yang saya kasih dalam Yesus, tadi kita sudah baca tentang Marta. Nah, sekarang kita akan melihat Maria. Dalam ayat 28 tadi, sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Inisiatif dari Yesus. Seorang yang terhubung dengan Yesus, kita lihat di sini. Yesus mempunyai inisiatif memanggil Maria. Selanjutnya kita baca dalam ayat 32 ya, atau mulai ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ketika Maria mendengar Marta berkata bahwa Yesus memanggil engkau atau Guru memanggil engkau, Maria segera melangkah untuk berjumpa dengan Yesus. Saya ingin melihat ada perbedaan ya. Pada waktu Marta mendengar dalam ayat 20, ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Dalam ayat 20, pada saat Marta pergi untuk menemui Yesus, orang-orang yang hadir di situ untuk menghibur Marta dan Maria tidak mengikuti Marta. Tapi pada saat Maria keluar
Dan orang-orang yang menghibur tidak mengetahui Maria itu hendak kemana. Apakah hendak ke kubur untuk meratap? Tapi ada hal yang saya lihat di sini, saya mendapat rahasia yang luar biasa. Orang-orang mengikuti Yesus. Mengikuti Maria. Mereka memperhatikan Maria. Saya yakin firman Allah juga tidak hanya tercatat begitu saja. Ketika saya merenung hal ini, orang-orang yang terhubung dengan Tuhan terhubung juga dengan sesama. Saya memperhatikan ayat ini. Waktu Marta pergi, orang-orang di sekeliling yang menghibur mereka tidak mengikuti Marta. Tetapi ketika Maria meninggalkan tempat di mana Lazarus terbaring, orang-orang mengikuti Maria. Kemudian kita lihat selanjutnya. Setibanya, ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang dikatakan oleh Maria sama dengan apa yang dikatakan oleh Marta dalam ayat 21. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu juga diucapkan oleh Marta dan Maria. Tetapi apa yang membuat perbedaan? Maria di situ dikatakan begitu Maria bertemu Yesus, melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Puji Tuhan. Seorang yang memperhatikan perkataan Tuhan, perkataan Yesus, firman Tuhan, menghargai, akan menjadi penyembah yang benar. Menghormati Yesus, tersungkur. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Marta menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, sikap dari Maria membuat hati Yesus masgul, belas kasihannya. Dan selanjutnya kalau kita melihat ayat-ayat ini, orang-orang yang menyaksikan atau yang mengikuti Maria pada saat itu, mereka berkata, waktu mereka melihat Yesus menangis, apa yang mereka katakan? Betapa kasihnya kepadanya. Puji Tuhan. Bagaimana Yesus mengasihi seorang yang menghargai firman Tuhan. Selanjutnya, pada akhir-akhir renungan pagi ini, saya ingin secara cepat ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kita loncat saja dalam ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu Marta. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Maaf saudara. Kita lihat di sini. Marta seolah-olah atau Marta mau menghalangi apa yang Yesus ingin lakukan. Yesus mau berbuat mujizat, tapi Marta berkata sudah 4 hari dan sudah berbau. Ayat-ayat selanjutnya saya tidak bisa menguraikan lebih panjang.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kita lihat, kebangkitan terjadi. Sikap dari Maria membuat, walaupun memang Yesus tahu apa yang Yesus ingin lakukan, tetapi sikap Maria juga itu merupakan bagian yang Maria dapat lakukan. Seperti apa yang Yesus katakan, tidak akan diambil dari dia. Dan Yesus melakukan mujizat. Yesus berkata, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, mungkin di sekeliling kita tidak bisa membangkitkan orang-orang yang mati secara fisik. Tapi ada orang-orang yang mati rohani. Kita berdoa supaya setiap orang yang terhubung oleh Tuhan, mereka juga masuk dalam bagian menjadi berkat dalam kuasa kebangkitan. Kita berdoa, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus mampu menerangkan lebih lagi supaya hidup kami menjadi berkat. Ada orang-orang yang mati rohani. Pakailah kami Tuhan. Kami rindu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan firman. Dengan Yesus. Dengan Roh Kudus. Sehingga kuasa kebangkitan terjadi. Orang-orang yang mati rohaninya. Mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua. Berkati Radio Maestro. Kami sudah berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.